Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnawati, NIM 120110046, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Mata kuliah Kisah-Kisah Teladan dengan dosen pengampu Ibu Siska Ferdina, MPD. Video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah teladan dengan tema Kisah Ashabul Kahfi. Yang mana kisah Ashabul Kahfi ini menceritakan tentang 7 pemuda soleh dan seekor anjing yang berada di kota Afafus. Dengan pada masa itu kota Afafus diketuai oleh Raja Dicyanus di Romawi. Nah, 7 pemuda ini tinggal bersama masyarakat yang penuh dengan kezaliman, dan masyarakat tersebut menyembah terhadap berhala. Namun 7 pemuda ini tetap dengan pendiriannya, tidak ingin untuk menyembah berhala. Untuk lebih jelasnya tentang kisah Ashabul Kahfi ini, mari saksikan video selanjutnya. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah sekelompok pemuda beriman dan seekor anjing yang hidup pada masa Raja Dicyanus di Romawi, beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Pada masa itu, mereka hidup di tengah banyaknya kezaliman dan juga di tengah masyarakat penyembah berhala. Suatu ketika, Raja Dicyanus mendengar ada beberapa pemuda yang menolak menyembah berhala. Ketika ditanya, alasan pemuda-pemuda ini menolak menyembah berhala adalah karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditawarkan berbagai kenikmatan, pemuda ini tetap menolak. Nama 7 pemuda Ashabul Kahfi yakni Maximina, Yamlika, Martunus, Kastunus, Bairunus, Yatunbus, dan Tamlika. Sedangkan nama anjingnya yakni Kitmir. Pendapat lain seperti dari Syab al-Jubai mengatakan bahwa nama anjing tersebut adalah Hamran. Sampai pada akhirnya pemuda-pemuda ini sepakat untuk pergi meninggalkan kota mereka dan bersembunyi di sebuah gua. Ketika 7 pemuda tersebut tengah menempuh perjalanan, seekor anjing mengikuti mereka. Ketika semua tiba dalam gua, anjing inilah yang menjaga penjaga pintu gua tersebut. Di gua tersebut, para pemuda bisa dengan bebas beribadah kepada Allah dan selalu berdoa untuk memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dicyanus. Keteguhan hati para pemuda ini juga dituangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idza syatata, yang artinya, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 14. Akhirnya Allah menutup pendengaran dan penglihatan pemuda itu sehingga mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diperkirakan tidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini pun diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 10-11, yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 10-11. Selama mereka tertidur, tempat dan situasi lingkungannya berubah seiring waktu.
mereka tertidur dengan keimanan di dalam diri mereka. Allah juga menjaga jasad mereka secara utuh, tanpa kurang dan rusak satupun. Hingga akhirnya Allah membangunkan mereka, dan mereka bertanya-tanya antara satu dengan lainnya, sudah berapa lama mereka tertidur dalam gua? Jawaban mereka pun beragam. Namun Allah telah berfirman tentang berapa lama mereka telah tidur di dalam gua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan arti sebagai berikut, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Al-Kahfi ayat 25. Dibangunkan dari tidur panjangnya, waktu terus berjalan sampai akhirnya negeri Afafus sudah beberapa kali berganti raja dan Raja Dikyanus telah tiada. Allah pun membangunkan para pemuda sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Yang artinya, kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 12. Ketika para pemuda terbangun, salah seorang pemuda bertanya, "Berapa lama kita tidur di sini?" "Mungkin kita hanya tidur sehari atau setengah hari," jawab pemuda yang lain. "Tidak, Allah yang lebih tahu berapa lama kita tidur di sini. Begini saja, sebaiknya salah satu di antara kita keluar dari gua untuk membeli makanan dan memastikan bagaimana keadaan kota saat ini," ujar salah satu seorang pemuda. Akhirnya pemuda tersebut pergi ke kota. Namun ia merasa heran karena melihat banyak orang yang sudah beriman. Keadaan kota pun sudah sangat berubah. Dan mereka pun pergi ke pasar untuk membeli makanan. Lalu saat ia memberi uang, yang pedagang tersebut langsung heran karena uang yang dimiliki pemuda tersebut berbeda dengan uang pada zaman tersebut. Lalu pedagang tersebut memfitnah pemuda tersebut dengan tuduhan bahwa pemuda tersebut mencuri barang kuno dari museum. Lalu pemuda tersebut dibawa ke pengadilan dengan raja. Untungnya raja pada zaman tersebut adalah raja yang baik, sehingga pemuda tersebut menjelaskan kepada raja bahwa ia telah tidur selama 309 tahun. Semua orang pada bingung dan ketakutan. Ketujuh pemuda tersebut telah tidur selama 309 tahun karena dikejar oleh pasukan Raja Dikyanus, dan raja tersebut mempercayai ketujuh pemuda tersebut atas izin Allah. Manusia pun bisa mengetahui dan melihat ketujuh pemuda tersebut. Agar tumbuh kepercayaan dan kebenaran terhadap Allah, para manusia tersebut akhirnya membuat sebuah tempat peribadatan di atas gunung, tetapi di bawahnya adalah gua yang ketujuh pemuda itu tinggali. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah cerita singkat dari kisah Ashabul Kahfi yang dapat saya ceritakan dan dapat kita ambil hikmahnya, yaitu jika kita mementingkan kepentingan agama dan keimanan dari apapun, maka niscaya Allah akan berikan perlindungan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.